akhirnya dibongkar oleh Bang Silverster. Ternyata teman-teman PDIP ini licik guys. Tanpa berlama-lama, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita langsung tonton saja podcastnya beliau dengan Bang Budius dalam Zulfan Lindan Unpacking Indonesia. Berarti banyak yang dibicarakan berarti ya? Ya cukup banyak, banyak Ya. sekali yang dibicarakan, karena hampir 2 jam. Bahkan Papa masih mau ngobrol terus, tapi karena masih ada beliau bertemu dengan Pak Jokowi masyarakat yang ingin bertemu dan di rumahnya. berfoto, saya malahan yang minta pamit duluan. Iya. Karena banyak yang antri, jadi Iya. akhirnya saya bilang, Pak, itu banyak yang antri. Oh iya. Itu sudah lama ya, 2 jam Ya, itu dan menurut nggak pernah ya. teman-teman Pas Pampres sama Ajudan itu rekor yang paling lama. Banyak yang dibicarakan. Ketemu Nah, presiden. hari ini Bang Sil kan juga sama-sama mendengar ya, Ya. paparan atau pidato dari Bu Mega nih, Ketua Umum PDIP. Ya kalau sindir-sindiran kita udah maklum lah ya, tetapi satu hal yang ingin saya tanyakan ke Bang Silverster adalah tentang bahwa ada yang Pak Jokowi ini kembali di Tenggarain dituduh mengobok-obok, Pengen jadi pengen jadi ketua umum dan membuat Kongres ini menjadi terganggu kan gitu loh. Nah, waktu pertemuan kemarin apa cerita Pak Jokowi terhadap tudingan-tudingan seperti itu, Bang Sil? Ya, jadi saya tegaskan kebetulan karena tadi ada pidato Bu Mega bahwa ada yang ingin memimpin di PDIP ya, atau mengambil alih PDIP atau apa bahasanya. Ada yang ingin kursi ketua umum gitu. Itu kalau ditujukan ke Pak Jokowi tentunya, kita nggak usah ragu lagi bahwa itu suatu tuduhan yang tidak berdasar dan suatu kebohongan dan suatu fitnah sih kalau saya lihat ke Pak Jokowi. Karena waktu kemarin Pak Jokowi, saya kembali bertanya ke beliau, kan dari dulu berapa kali saya ketemu beliau, Pak Jokowi bilang nggak ingin berpartai, walaupun banyak pihak ketua-ketua umum partai bahkan relawan yang meminta Pak Jokowi masuk ke partai ini, partai itu, bahkan ada yang memberikan karpet merah. Dan tuduhan Bu Mega ini sama seperti tuduhan yang dulu juga saudara Rocky Gerung, makanya saya tanya dia, kamu itu Tuhan atau paranormal? Karena dia bilang Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP dan Golkar karena iri hati sama Bu Mega dan Pak SBY yang mempunyai partai. Dan itu kan juga bohong. Makanya tuduhan Bu Mega ini saya garis bawahi besar-besar bahwa itu suatu kebohongan kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Betul. Karena kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa, saya nanya, Bapak apa akan berpartai, masuk partai mana? Beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Semakin menegaskan ya? Semakin menegaskan. Bahkan saya bilang, wah bagus sekali Pak, jadi Bapak berdiri di atas semua partai. Berarti Bapak akan dikenang sebagai Bapak bangsa. Ya kan? Sementara aja atau seterusnya tidak akan berpartai Pak Jokowi katanya? Ya bahasanya begitu. Saya nggak tahu seterusnya, kan kita nggak bisa ramalkan ya, makanya saya bukan paranormal atau Tuhan seperti Rocky Gerung ya. Tapi intinya bahwa Bapak tidak akan berpartai. Tapi beliau juga ngomong, kan dari dulu juga beliau sama saya udah ngomong, sudah hampir mendekati final. Mengerucut bahwa beliau akan membuat suatu gerakan. Gerakan yang mana ini, atau suatu komunitas, atau bisa juga semacam, nanti Pak Jokowi sendiri yang akan mengumumkan. Gitu, suatu dan mungkin partai. Ya, perkumpulan lah intinya, saya nggak tahu bentuknya apa. Nanti karena Pak Jokowi bilang nanti biar aja saya yang bicara, karena kemarin kan ada media di luar, Pak boleh nggak saya ngomong? Nanti aja Mas, katanya begitu. Intinya bahwa beliau akan tetap mendengar aspirasi masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat dan membantu suksesnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini berarti bukti bahwa memang benar-benar Pak Jokowi tidak akan meninggalkan realitas politik di Indonesia, guys. Karena tentu rakyat masih berharap kepada Pak Jokowi tangan-tangannya untuk ikut memberikan kontribusi besar untuk pembangunan di Indonesia, meski di luar pemerintahan.
bikin partai atau tanpa masuk ke bergabung partai manapun. Iya. Nah, dan beliau juga bilang nanti Mas Silver kita bareng-bareng ya. Oh siap Bapak. Jadi intinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus? Iya. Gitu loh. Masalah bahwa ada yang mau ngambil PDIP, sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya. Iya. Antara Puan atau si Nanan gitu loh, yang Ya, sekarang ini lagi kan berebut kebongkar, kan. kan? Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam? Ya. Apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu loh, tidak pernah melakukan gerakan apapun. Iya. Atau mengkonsolidasikan apapun, baik PDIP, Golkar, bahkan Gerindra mau diambil alih, bahkan Demokrat. Ya kan dulu orang mengatakan bahwa melalui Pak Muldoko, ya kan Pak Jokowi diambil alih Demokrat. Ternyata kan itu suatu kebohongan juga. Hanya suatu framing negatif ke Pak Jokowi. Saya satu-satu orang yang ngomong kemana-mana bahwa pengambil alihan Demokrat oleh Pak Muldoko atas inisiatif Pak Muldoko sendiri. Karena waktu itu Pak Muldoko pingin jadi calon presiden, gitu loh. Dan kemarin ada bicara juga masalah itu, ya kan? Waktu itu Pak Jokowi ngomong bahwa Mas Ahaye pernah minta ketemu dan bertemu di Bogor. Dan Pak Jokowi menjamin ke Mas Ahaye bahwa beliau tidak ikut dalam. Memang fakta sejarah ya, ketika Pak Jokowi jadi presiden terus ada konflik di internal partai, selalu saja istana yang dituduh, selalu Pak Jokowi yang dianggap sebagai biang kerok kan gitu. Itu akhirnya jadi sesuatu yang buruk ya. Kalaupun memang benar-benar Pak Jokowi punya kepentingan secara politis terhadap partai-partai tertentu, maka kita akan melihat apa sih keuntungannya buat Pak Jokowi gitu. Nggak mungkin dia akan mengorbankan dirinya menjadi presiden buruk hanya gara-gara mengintervensi. Sebab kalau dia mengintervensi kan pasti akan ada orang-orang yang mungkin mendukung beliau dan berharap terjadi perubahan sesuai dengan keinginan beliau, tapi akan speak up kan gitu. Suatu saat nantilah kita akan buktikan, katakanlah Pak Bahlil mungkin suatu saat nanti tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar. Kita menunggu apakah kemudian Pak Bahlil akan mengumbarkan, jujur ya, yang memanfaatkan saya untuk mengambil Golkar itu dan mengobok-obok Golkar itu Pak Jokowi. Kan kita lihat begitu aja, atau mungkin Pak Muldoko lah hari ini. Speak up aja Pak. Kita tunggu apakah benar Pak Muldoko itu kemarin mengintervensi Demokrat untuk mengganggu Demokrat hanya karena perintahnya Pak Jokowi. Pada faktanya kan nggak ada gitu. Dalam perseteruan di Demokrat. Itu kemarin waktu ketemu saya ada dibicarakan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, aduh Mas ini kok orang yang mau mengambil alih partai-partai itu kok saya yang dituduh gitu. Ya kan? Termasuk Golkar kemarin. Ya kan? Semua orang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di belakang. Saya satu orang yang bilang nggak ada kan. Karena itu memang keinginan si Bahlil. Ya kan? Terbukti kan sekarang Bahlil jadi ketua umum, terus mau nyalon jadi wakil presiden, gitu loh. Kan harusnya kalau Pak Jokowi ya paling nggak Pak Jokowi udah jadi ketua atau dewan pembina di situ, atau Mas Gibran jadi apalah di situ, gitu loh. Jadi ini benar-benar masalah partai-partai ini mereka ada masalah disalahkan ke Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak tahu menahu gitu loh. Hanya ada memang kadang-kadang kawan-kawan ini klaim. Kayak Bahlil bergerak di Golkar, nanti dia klaim ini Raja Jawa, gitu loh. Ini klaim-klaiman aja kawan-kawan. Saya tahu persis karena kawan-kawan ini kan saya kenal gitu loh, Bang, ya kan. Beberapa kawan-kawan saya, Pak Jokowi nggak setuju keluar dari istana, kayak Effendi Simbolon nih, ya kan. Nah, ngomong bahwa tadi Bapak udah menyetujui, contoh pernah nama Saudara Budi Ari, ya kan, bikin musrah. Di depan semua kita banyak saksi kok itu kok. Kami ketemu Pak Jokowi saya nggak enak sama partai bikin acara itu. Keluar dari istana, ya kan. Saya bikin waktu itu ada ini Bang, namanya saya bikin apa namanya? Maksudnya Budi Ari Projo. Iya, Budi Ari yang Projo ini. Saya bikin parade kirap merah putih. Tanggal 16 Agustus 2023 kalau nggak salah itu. Pak Jokowi setuju mau hadir. Tapi punya dia musrah ini Pak Jokowi nggak setuju. Tapi keluar dari
dari tempat istana kita ketemuan. Udah ada media semua bahwa Pak Jokowi tadi menyetujui. Musra. Iya. Oh, Tapi tapi ini kan Pak kawan Jokowi nggak menegur. Tapi akhirnya memang Pak Jokowi Iya. datang karena kan udah banyak orang di situ kan, udah Iya. ribuan orang. Gitu loh, Bang. Nah, ini yang saya cerita. Kadang-kadang klaim kawan-kawan ini kayak 3 periode. Klaim dari Pak Luhut, ya kan, terus termasuk Bahlil juga, teman-teman Iya. para JP, seolah-olah dari Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak mau gitu loh, nggak setuju. Nah, saya bikin gerakan Setia Tegak Lurus. Setelah saya deklarasi Setia Tegak Lurus, saya dipanggil tuh sama Pak Jokowi. Makanya saya bilang Pak Jokowi setuju. Saya dipanggil ke makan di Manado, ketemu Pak Jokowi di Madura, Iya. gitu loh. Jadi benar-benar bahwa apalagi yang dikatakan Bu Mega ini sangat tidak berdasar dan sangat bohong kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Jadi Itu yang terakhir ya, kemarin hari Jumat tanggal 3 Januari yang ketika saya bertemu beliau. Jadi kalau selama ini dan dipertegas dengan apa yang disampaikan Bu Mega hari ini ya kan, Iya. bahwa memang ada yang akan mengambil alih ya kan Iya. kepemimpinan di PDIP ya kan. Kemudian dengan cara sebelum kongres ini akan diobok-obok dulu dan seterusnya. Ya kayak pasang-pasang spanduk itu kan. Iya. Dan itu menurut Bang Silver itu sebenarnya walaupun tidak sebut nama ya, tapi itu menurut Bang Silver itu memang ditujukan ke Pak Jokowi Pastilah sebenarnya. mau apa lagi gitu loh. Nggak ada orang lagi ya. Padahal yang gelisah dan panik yang Ibu Mega sendiri. Iya. Kan beliau pinginnya tetap memimpin seumur hidup kan di PDIP. Iya. Karena ada 2 kubu ini di dalam nih, kubu Puan dan kubu Prananda nih. Iya. Ya kan, kalau kasih ke Puan, bagaimana kasih ke Prananda? Ribut juga ya kan. Oh, gitu. Kan gitu. Terus yang katanya mau mengaco ini, kan kita tahu yang masang spanduk itu siapa. Nanti yang mengkambing hitamkan orang mereka juga, padahal yang pasang spanduk mereka juga. Karena gini Bang, Spanduk yang mengatakan isinya bahwa kepengurusan sekarang ini ilegal itu ya, maksudnya. biasalah yang kayak gitu. Bang. Nah, Kan itu gimana dari tentang mereka. Jadi spanduk gini, itu gimana? saya pernah waktu mereka masang spanduk dinasti politik. Jokowi adalah dinasti politik. Yang masang kawan-kawan saya juga gitu loh. Kan orang-orang lapor ke saya, kirim videonya. Gitu loh. Mereka pasang, mereka viralkan gitu kan. Wah, ini dinasti ada spanduk nih. Ini yang itu di jalanan di dekat Menteng itu Bang, dari Kuningan ke Menteng itu ada Latu Harhari ya kalau nggak salah itu, jembatan Latu Harhari ya, di videoin. Tahu nggak yang nyuruh otaknya ngirim videonya ke saya, kawan saya ini, ya orang mereka juga. Saya bilang, weh bro, ini lu yang pasang, lu yang fitnah orang, habis itu lu yang viralkan ya. Nah, termasuk mereka bagi brosur waktu dinasti politik itu di Car Free Day. Yang membagikan ya anak-anak, ya aku kenal semua, PDI anak-anak teman-teman semua gitu. Dinasti, apa maksudnya dinasti? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu yang dinasti sebenarnya. Partai Dinasti Indonesia. Itu kan kita lihat aja sudah. Jadi mereka sendiri yang berbuat Bang. Ya, Termasuk kan? masalah spanduk ini? Iyalah. Dan memang ini jahat kawan-kawan ini. Kami dulu bikin acara Nusantara Bersatu yang Ganjar rambut putih Pak Jokowi bilang itu. Iya. Yang menggergaji kami ya mereka Bang. Siapa itu? Mereka itu? Ya mereka ini kan waktu itu Mbak Puan kan mereka nggak mau Mas Ganjar menjadi capres. Ada Mbak Puan. Ya kawan-kawan partai banteng panik, banteng mabok inilah Bang. Gitu loh. Kawan-kawan partai banteng mabok panik. Jadi kita masyarakat jangan terkecoh dengan permainan mereka. Saya udah hafal. Karena otaknya terus dia punya operator lapangan. Kan saya kenal semua. Saya orang lapangan. Jadi maksud Bang Silver masalah spanduk ini ya? Iya. Spanduk yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDIP yang sekarang itu ilegal karena tidak itu mereka sendiri yang masang. Berarti mereka yang pasang, mereka yang videokan, mereka yang viralkan. Oh aneh juga ya. Ya begitulah, dan Bang Sil yakin itu ya? Itu yakin. Modusnya seperti itu.
Berarti kita terkecoh semua dong ya? Oh iya, gitu. Bisa ditelusuri kok orang-orangnya siapa aja. Iya. Gitu loh. Terbongkar kan Iya kan? akhirnya. Jadi Licik kalau ini guys. Kita lihat, saya lihat ya dari penjelasannya Bung Sylvester ini, rasanya Pak Jokowi ini selalu jadi kambing hitam Ya. dari orang-orang yang dia percaya malah sebenarnya. Makanya kan kemarin kan kawan-kawan juga waktu saya ketemu Bapak, kawan-kawan minta, Pak proses hukum dong gitu kan. Tapi Bang, aduh ini orang memang Mulyono ini Bang, memang mulia, mulyo. Cocok Saya ya? bilang kan, Pak, ini kawan-kawan minta Bapak bikin laporan karena kan ini delik aduan dan sebagainya. Nggak boleh orang yang melaporkan. Ya, harus. jadi jangan ada yang bilang dia nggak bisa dijerat kayak Rocky Gerung dengan bodohnya dia bilang, wah saya kan nyinggung presiden ini satu goblok banget dia nggak ngerti hukum Bang. Iya. Ini delik aduan. Kalau Pak Jokowi lapor masuk semua ini Bang, Iya. nggak ada ampun, gitu loh. Nah, jadi saya bilang Pak, ini kawan-kawan mintanya Bapak proses hukum, melaporlah Bapak difitnah mengenai 3 periode, mengenai segala macam Mengambil alih PDIP mengambil juga. alih PDIP, segala macam korupsi gitu loh. Terus Bapak bilang, Mas, nggak usah gitu loh. Kan Mas tahu, saya dari dulu juga dibilang antek PKI, anak Gerwani. Ingat nggak? Kan waktu itu kan yang melaporkan tabloid Obor Rakyat di Mabes Polri termasuk saya ikut menemani kawan-kawan waktu itu 2014. Silver ingat nggak waktu itu Obor Rakyat? Oh iya Pak. Terus Saracen yang mereka Saracen itu suatu komunitas media sosial yang menyerang Pak Jokowi. Terus dia dibilang Hubertus, dibilang kafir lah, Cina lah, segala macam. Juga ijazah palsu. Ijazah palsu. Kan ijazah palsu udah diputus pengadilan bahwa yang udah masuk penjara. Udah masuk penjara. Tapi kenapa masih didaur ulang terus? Ini kan sakit otak kawan-kawan ini. Jadi Bang Sylvester ingin mengatakan bahwa yang disampaikan Bu Mega dalam hari ulang tahun tadi itu bahwa ada nih ya kan. Nggak ada. Siapa yang mengambil alih PDIP dan mengganggu menjelang Kongres itu sebenarnya itu diarahkan ke Pak Jokowi dan itu Bang Sil clear membantah itu. Iya, Pak Jokowi gini loh. Saya kan ngomong waktu Pak Jokowi bilang nggak akan masuk partai, saya bilang Bapak, Pak benar sekali. Karena kan Bapak sudah mencapai tingkatan di politik itu, atau secara pribadi Bapak sudah selesai, sudah sempurna lah. Ya kan dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali, terus mengendorse Prabowo Gibran jadi gitu loh. Termasuk teman-teman yang kemarin di pilkada banyak yang menang di endorse Pak Jokowi. Saya pikir udah kalau masuk partai lagi kan turun Bang. Terus kalau Bapak masuk partai lagi kan berarti umpama masuk di Golkar, berarti kan hanya punya Golkar. Atau masuk di PAN, berarti kan hanya punya PAN, atau di Gerindra, ya kan, ataupun di PSI. Walaupun semuanya memberikan karpet merah gitu loh ke Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, ya saya lebih tenang kumpul sama keluarga dan juga yang penting saya tetap bisa bertemu masyarakat. Jadi kalau saya lihat kekuatan Pak Jokowi ini bukan di partai politik Bang. Tapi ini orang salah. Banyak orang salah bahwa berpikir bahwa dengan adanya partai politik itu segalanya. Enggak. Makanya Pak Jokowi juga ngomong mungkin partai perseorangan itu, mungkin ya. Hanya kemarin kita nggak ngomong. Karena kekuatan Pak Jokowi adalah ketika beliau energinya ini bertemu dengan rakyat. Bertemu dengan, untuk contohnya dulu dengan relawan. Ya kan? Biasa kan Pak Jokowi dipermalukan Bu Mega, ataupun segala macam, dibilang petugas partai lah, ini nggak ada apa-apanya lah. Habis itu kumpulin. Kalau nggak ada saya bukan siapa-siapa. Habis itu kan Pak Jokowi kumpulin relawan, ingat nggak Bang? Nah ini yang kadang-kadang orang lupa yang kayak begini. Kalau kami yang sering berhubungan dengan Pak Jokowi tahu kebiasaan Pak Jokowi gitu loh. Jadi kembali lagi kalian jangan sombong karena punya partai. Pak Jokowi nggak. Orang Pak Jokowi ini nggak punya partai tapi bisa mengatur, istilah bukan mengatur ya. Tapi semua partai ini ada apa-apa minta arahan dari Pak Jokowi. Gitu loh Bang. Ini kan hebat gitu loh. Ya kan? Nah, selain itu Pak Jokowi juga menyampaikan ke Bang Sil nggak waktu ketemu minggu lalu di kediaman ya,
gara-gara itu kemudian hubungan beliau dengan Pak Prabowo terganggu nggak sih? Menurut Pak Jokowi ya? Nggak ada ya, baik-baik Pak saja. Prabowo merasa, kalau gitu bahaya juga nih Pak Jokowi. Ada laporan OCCRP, ya kan, ada tuduhan dari PDIP mau obok-obok, ya kan, seolah-olah Pak Jokowi tetap melakukan aktivitas politik nih. Jadi gini. Apakah Pak Jokowi merasa, Pak Prabowo sekarang berubah gitu loh? Jadi gini Bang, gitu ya? gini. Pak Jokowi kemarin ngomong bahwa Pak Prabowo ini akan lebih hebat dari beliau. Itu pengakuan Pak Jokowi. Jadi clear dulu nih, ya kan? Dari situ aja kita clear dulu bahwa tidak ada masalah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Contohnya, waktu itu kan saya pernah ngomong ke Abang, Pak Jokowi bilang, Mas, nanti saya mau ketemu, waktu saya mengantar Pak Jokowi tanggal 20 Oktober di Solo ya, sampai rumahnya, kan saya pernah ngomong ke Abang bahwa seminggu lagi Pak Jokowi akan ketemu Pak Prabowo. Dan benar Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Setelah itu Pak Jokowi diundang Pak Prabowo makan di Kertanagara. Sebelumnya kan Pak Prabowo ketemu Pak SBY juga kan. Nah, di sini kan kita lihat memang tidak ada masalah gitu loh. Nah, jadi memang hubungan sama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini baik-baik saja. Hanya kan Pak Jokowi juga merasa bahwa Pak Prabowo ini kan juga sibuk sebagai presiden gitu loh. Jadi beliau menyadari bahwa ada hal yang lebih besar yang Pak Prabowo urus buat bangsa dan negara kita. Gitu loh. Jangan sampai contohnya ya kan, saya bilang waktu Pak Jokowi mau pulang tanggal 20 Oktober, Pak Prabowo itu berkeras akan mengantarkan Pak Jokowi ikut naik pesawat ke Solo. Bang. Berkeras bahwa beliau yang akan mengantar. Tapi Pak Jokowi bilang, Mas Prabowo, ini ngomong ke saya ya, Mas Presiden, ya sudah biar aja saya pulang sendiri. Akhirnya Pak Prabowo memutuskan Panglima TNI dan Kapolri yang mengantar Pak Jokowi ke Solo. Jadi gak ada keluhan atau semacam menyampaikan cerita ke Bang Sil di Solo kemarin itu, Pak Prabowo sekarang agak berubah dengan saya masih ada seperti itu ya, nggak ada ya? Karena kan kita tahu PDIP ini kan mencoba terus membentur-bentur kan nih antara gini loh Pak Prabowo kan gitu. Betul. Pak Prabowo makan siang apa malam di Kertanagara juga baru hitungan berapa bulan yang lalu gitu loh. Dan memang kan Pak Jokowi ini juga nggak mau ganggu ke kegiatan kenegaraan Pak Prabowo kan gini Bang, maksudnya kan presiden ini kan sudah diatur Bang, protokolnya kapan begini, apa segala macam, kunjungan ke luar negeri segala macam gitu. Masa Pak Jokowi mau ganggu terus juga kan mungkin beliau nggak enak gitu loh Bang. Jadi nggak ada masalah. Jadi gini, Pak Jokowi kemarin saya ketemu itu ngobrol sama saya ketawa-ketawa, terus ada juga sedihnya. Kalau sedihnya itu maksudnya kita cerita lah ya kan, ada orang yang istilahnya yang saya lah yang sedih sebenarnya. Pak Jokowi mah ketawa-ketawa aja gitu. Saya bilang, Pak ini keterlaluan. Udah biar Mas gitu. Tuhan itu nggak tidur ya kan. Toh akhirnya ketika gini loh, mereka bilang Mas, mereka memfitnah saya kan dari dulu. Toh saya bisa 2 kali loh jadi presiden. Jadi dia bilang, Mas, betul juga Pak Jokowi. Tuhan itu Gusti Allah boten sare, bahasa Jawanya. Saya masih ingat itu. Gitu loh. Jadi ketika beliau difitnah, beliau 2 kali jadi presiden. Dan memang kita melihat dipilih rakyat loh. Selama 2 periode itu memang fitnahnya nggak berhenti. Bu Megawati mau ngomong kayak apapun belum pernah dipilih oleh gitu. 2 kali maju pilpres juga ya kan? Pedas juga ini Bang Silverster. Dipilih oleh siapa? Karena Gus Dur mundur kan? Iya. Artinya dijatuhin bukan mundur. Kalah kan? 2009 maju, kalah juga. Kalah gitu loh. Pak Jokowi 2014, 2019 menang kan gitu loh. Nah oke. Menang nggak pakai uang lagi. Jadi poin saya ada orang yang ngumpulin uang untuk Pak Jokowi. Kan kita melihat selama ini upaya dari faksinya Hasto atau PDIP ini mencoba untuk membenturkan terus nih antara Prabowo dengan Pak Jokowi, ya kan? Dan kemudian juga bahkan
pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini salah satunya juga karena yang menghalangi adalah Pak Jokowi gitu loh. Yeah. Pak Jokowi tidak sekerdil itu, Bang. Sebagaimana yang dilansir juga oleh Koni Bakri ya kan? Enggak. Ya nggak pernah sih membahas itu. Tapi gini, kalau kita lihat kan gini loh, dari kawan-kawan Gerindra termasuk Pak Hasim, Bang Dasko, kan sudah membuka diri ke PDIP, gitu loh. Tapi kan dari PDIP sendiri kan nggak gayung bersambut, Bang. Tapi memang kalau melihat karakternya si ibu, ya kan, bagaimana beliau sama Gus Dur, yang begitu kawan akhirnya nggak pernah ketemu lagi, ya kan, Pak SBY, terus sekarang lagi Pak Jokowi. Menurut saya permasalahannya bukan di Pak Jokowi atau Pak Pak Prabowo untuk ketemu. Ya permasalahannya di Ibu Banteng sendiri gitu loh. Karena gini Bang, yang saya bilang tadi bahwa teman-teman Gerindra sudah membuka diri. Tapi kan kita harus ingat bahwa Ibu Mega dan kawan-kawan PDIP, ya kan, pernah bicara di mana-mana bahwa kita akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Itu tekadnya mereka. Ya kan? Bahkan ada orang mereka, ya kan, dulu salah satu gubernur Kalbar mengatakan Pak Prabowo jalannya, mohon maaf, seperti BABI. Ya kan Bang? Itu kan juga merendahkan Pak Prabowo. Gitu. Jangan salah juga gitu loh. Jadi kalau bilang hubungannya baik, ini hubungan baik apa? Nggak usah kita ngomong sopan-sopan lah, tapi kenyataan yang ada, ya kan sebenarnya kan dulu katanya sebelum pelantikan mau ketemu, benar nggak Bang? Betul. Teman-teman Partai Merah kan ngomong kayak gitu, tapi kan nggak kejadian. Teman-teman Gerindra udah membuka diri. Artinya tidak bertemunya Bu Mega dengan Pak Prabowo bukan karena dihalangi oleh Pak Jokowi. Tidak dihalangi oleh Pak Jokowi dan juga bukan Pak Prabowo nggak mau, gitu. Tapi dari merekanya sendiri. Ya dong. Dari Bu Mega. Teman-teman, kira-kira kalau misalnya Pak Jokowi secara inisiatif, entah mungkin motivasi apa atau entah kenapa dan bagaimana, kira-kira kalau Pak Jokowi mendatangi Ibu Megawati dalam agenda islah atau apapun, menurut kalian gimana itu? Tulis di kolom komentar ya pendapatnya. Atau dari mereka ini maksudnya bangsa orang-orang di sekitar Megawati maksudnya? Ya dari mereka semua lah, dari Bu Mega juga lah. Kan yang mau bertemu Bu Mega. Gitu loh. Kalau Bu Mega mau kan ini kerucuk-kerucuk ini kan petugas partai kan nggak bisa apa-apa gitu loh. Ini agak aneh juga saya pikir. Karena kan salah satu tadi yang disampaikan Bu Mega adalah bahwa ke depan itu kita butuh pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Kan begitu ya. Jadi dari cerita Bang Sil ini seolah-olah loh mereka yang nggak satu kata dengan perbuatan ini sebenarnya. Gimana ini? Iya kan Bang? Kalau mereka satu kata dengan perbuatan benar-benar mengurus wong cilik, ya kader-kadernya tidak korupsi, kan banyak yang korupsi masuk penjara ini. Antara lain Saiful Bahri itu, Pandana Baban, ya kan, Emir Muiz, banyak lah. Saya nggak usah fitnah nih. Yang terakhir Menteri Sosial, Menteri Juliari Batubara, ya kan. Ya kan kalau mereka nggak hidupnya hedon, benar-benar ngurus rakyat, wong cilik, tidak mengkhianati cita-cita Bung Karno. Terakhir yang kasus Hasto, kasus korupsi juga itu. Aduh. Betul. Iya kan? Terus kita disuruh sebagai rakyatnya hanya diam-diam, oh ini partai hebat, benar-benar. Ya kita harus bersuara lah. Demi kebaikan bangsa kita, demi anak cucu kita nih saya ngomong ini. Bukan demi karena saya menjilat Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tidak. Tapi ini kita ngomong kebenaran. Jangan sampai dibolak-balik ini kebenaran nih Bang. Ya kan? Jadi kita publik juga harus benar-benar nggak boleh langsung menelan apapun informasi dan pidato gitu ya. Guys, apa pandangan kalian terkait pengakuan dari Bang Sil Forster? Beliau adalah Ketua Umum Solmed ya. Jadi beliau pas bertemu dengan Pak Jokowi, beliau jelaskan ternyata tidak ada raut wajah dari seorang Jokowi yang mendendam. Pak Jokowi tidak merasa jatuh oleh karena seluruh fitnahan. Dan ternyata terbongkar oleh beliau bahwa
justru PDIP lah yang licik, yang menskenariokan isu-isu tentang spanduk, mau merebut ketua umum dan drama-drama lainnya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Silverster tadi? Kalau iya atau tidak, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.